Tes, tes. Ngapunten suaranya sampun mlebet napa dereng niki? Tes, tes. Enggak kurang. Tes, tes. Mohon maaf untuk admin, coba cek suara masuk apa enggak di komputer di laptop ini, Pak. Assalamualaikum, sampun masuk, Bapak. Oke. J, siap. Nggih.
Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita di antara taman-taman surganya Allah dalam acara kajian Islam pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita ucapkan kepada Nabi besar kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, para pimpinan kami dan teman sejawat kami. Kemudian pada siang hari ini adalah kajian Tarhib Ramadan yang rutin kita lakukan ketika kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita telah memasuki hari ke-13 di bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret tahun 2021 Masehi. Bulan Sya'ban kadang sering terlalaikan karena diapit oleh 2 bulan mulia, yakni bulan Rajab yang sudah berlalu dan bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan menyapa kita. Padahal ada momentum luar biasa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, berikut ini saya akan sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah beberapa tambahan, yang ketiga penyampaian materi yang pada siang hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Imam Hambali, yang pada saat ini beliau sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom. Yang berikutnya keempat adalah acara penutup, dan kami mohon nanti Kiai Imam Hambali bersedia untuk menutup dengan doa. Kemudian tadi di awal sudah jamaah sekalian sudah melihat ada tayangan video dari kami dari Rumah Sakit UNER bahwa di Rumah Sakit UNER saat ini telah dibuka untuk pelayanan vaksinasi internasional bagi calon jamaah haji dan umroh, yaitu vaksin meningitis, di mana vaksin meningitis ini adalah merupakan salah satu persyaratan bagi para jamaah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Tadi sudah para jamaah sekalian menyimak dan memperhatikan di video. Kali ini akan saya sampaikan beberapa informasi mengenai vaksin meningitis yang sudah bisa dilayani di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Jadi untuk vaksin meningitis ini bisa didapatkan di Rumah Sakit Universitas Airlangga yang beralamat di Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. Ya, kalau para jamaah sekalian yang dari Pondok Pesantren Al Jihad yang saat ini menyimak kajian kami bisa mendatangi rumah sakit kami berada di Kompleks Kampus C Universitas Airlangga di Mulyorejo. Kemudian untuk pusat informasi bisa
para jamaah sekalian dapatkan di hotline kami di 031 591 6290 atau 031 582 08280. Baik, untuk mempersingkat waktu karena pada siang hari ini Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Imam Hambali sudah tergabung bersama kita. Ya, sebelumnya saya akan menyebutkan profil singkat beliau. Jadi beliau Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Imam Hambali adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Jihad di Losari Utara, Surabaya. Kemudian beliau adalah Dewan Pembina MUI Kota Surabaya. Beliau juga tergabung dalam Dewan Pembina Syariah BPRS KMS Mugi Sentosa. Beliau juga menjadi pembimbing utama di KBI HU Brian Makkah Surabaya. Dan kalau para jamaah sekalian pernah menonton beliau di layar televisi, beliau juga mengisi acara kajian di JTV, acara Padange Ati bersama Cak Topan. Ya, itulah profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Baik, jamaah sekalian, kita mulai saja kajian siang pada hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.24 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah. Barokah. Baik, Pak Yai, ini adalah tatap muka kita di Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan Pak Yai Imam Hambali. Tentunya pada siang hari ini kami mengharapkan mendapatkan siraman rohani dan beberapa poin-poin penting sebagai persiapan kami dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kita tahu sendiri kurang dari 30 hari lagi, insya Allah kita akan kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itu besar harapan dari kami pada siang hari ini kami mendapatkan siraman rohani berupa bekal untuk mengarungi bulan suci Ramadan di tahun ini. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil Islam wa rafa'na bil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sangat saya hormati, kita muliakan Bapak Pimpinan Rumah Sakit Airlangga Surabaya. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Rumah Sakit Airlangga. Yang saya hormati semua para dokter, para perawat. Yang sangat saya muliakan seluruh yang hadir lewat Zoom ngaji. Ini ngaji model bil ghaib. Jadi ono suarane wonge gak patek ketemu. Tapi ya karena memang harus begini, ya diikuti saja dengan gembira. Alhamdulillah. Apapun keadaannya, yang paling saya syukuri Rumah Sakit Airlangga masih mau ngaji. Ini penting ini. Soalnya kadang-kadang wong iku wis rumangsa gak iso tatap muka, wis gak iso ngaji, terus malah males. Insya Allah malah atine atos. Nah, supaya
kita dapat bekal paling tidak persiapan untuk menyambut Ramadan ini. Pertama, monggo disyukuri. Alhamdulillah. Betul-betul disyukuri dulu. Pertama, syukur karena kita mudah-mudahan dan insya Allah akan ketemu bulan Ramadan. Soalnya napunten tidak semua orang bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Ini harus disyukuri dengan gembira. Betul-betul dengan gembira. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Ya nuwun sewu, karena jenengan orang-orang yang diberi amanah di rumah sakit. Tolong di saat menjalankan tugas sebagai apapun lah, ikhlas itu didulukan. Sebab kalau orang melakukan apa-apa itu nuwun sewu, ikhlasnya kurang, isine gremeng tok. Krungu arep Ramadan wis kaget. Loh, cepet yo Ramadan maneh. Apa meneh ibu-ibu ana sing ngomong, utangku lho sing ndek mben gurung lunas. Loh. Utange wis pirang dino gak poso. Nah, itu makanya harus syukur. Masya Allah. Paling tidak beginilah. Di negara-negara yang lain banyak yang perang. Banyak yang ya meninggal sia-sia lah. Wong perangnya itu ya perang bukan perang karena agama. Yang banyak kan karena hawa nafsu. Nah, kita di Indonesia alhamdulillah diparingi damai. Ini harus disyukuri. Syukur yang kedua paling tidak jenengan itu masih bisa kerja di rumah sakit Airlangga. Atau mungkin bukan anggota rumah sakit yang ikut ngaji ini. Ya kita ini Masya Allah harus paham. Di situasi seperti ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Kita alhamdulillah masih bisa kerja. Ini yang harus disyukuri, betul. Harus disyukuri. Makanya saya juga bersyukur, terima kasih kepada panitia yang mengundang ngaji virtual seperti ini. Apapun keadaannya, yang penting kita masih zikrullah, zikir, mengingat Allah. Karena nggak usah kita ini menyalahkan kemana-mana, menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang sakit, menyalahkan tim medis dan seterusnya. Itu bukan menyelesaikan masalah, malah nambahi masalah. Ya seringkali kita ini kan nikmat yang ada itu gak patek ketok, justru nikmat sing jelas gurung teko iku malah diangen-angen. Contohnya ya nuwun sewu lah. Selalu ada pertanyaan Pak Yai, kapan ini pandemi ini selesai? Kapan ini corona ini minggat? Loh, pertanyaan begitu itu kan sebenarnya kan nggarai sumpek. Ya wis jarno ae. Pandemi ku sembuh kapan minggate, sing penting sing ono iki kita selalu menyikapi dengan syukur. Alhamdulillah. Sebab kalau enggak nanti iso-iso suwe-suwe nyalahno Gusti Allah barang. Allah barang disalahno. Allah iki jane ono temenan apa enggak? Mesti dungani. Gak karu-karuan sing donga ya wong sak negara bahkan sak dunia sing donga. Kok ya gak minggat-minggat corona. Loh, kita ini harus yakin Allah itu luwih pinter timbangane menungso. Allah itu maha tahu dari apa yang Allah kerjakan. Makanya yang ada ini saja disyukuri. Disikapi dengan sabar. Disikapi dengan ikhlas. Baik para apa nyebutnya ini, pemirsa ya, pemirsa peserta ngaji
Ya, peserta ngaji Rumah Sakit Airlangga dimanapun berada. Kalau berbicara Ramadan atau puasa Ramadan, tentu kita tidak bisa meninggalkan surat Al-Baqarah ayat 183. Itu wis otomatis lah. Dan insya Allah banyak yang sudah hafal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini akan saya ingatkan, satu, yang dipanggil Allah itu yang merasa beriman. Jadi yang merasa tidak beriman, ya enggak usah puasa. Yang dipanggil Allah itu amanu, yang beriman. Ini kalau diteruskan, berarti kalau ada orang waktu Ramadan terus gak poso, ya ngapunten. Jangan tersinggung kalau disebut gak beriman. Ya ngapunten. Dan kenyataannya Indonesia ini ya lodong lah. Akeh. Jenenge Ahmad Muhammad Siratal Mustaqim waladolin amin. Malah tak tambahi mutafakun alaih. Ngono iki poso ya rokokan jebus. Ya Masya Allah. Marung itu ya Allah. Ya ditutupi gleber ngono tok. Padahal sing dodolan ya jilbaban. Lah sing mangan iku ya Muhammad Solikin jenenge. Lha ngono lho diarani beriman iku terus ya opo. Jadi ngapunten ya. Pertama saya ingatkan yang dipanggil Allah untuk Ramadan puasa ini yang merasa beriman. Jadi kalau jenengan merasa tidak beriman, ya nggak usah merasa terpanggil. Berarti kalau Ramadan, ngapunten ya, bapak-bapak terus balik, terus gede, terus gak poso. Pertanyaannya, mosok wong lanang men. Nak wong wedok mungkin sedang men, uzur. Nak wong lanang, ya ruso, mangane ya malah tanduk. Ngono terus, tapi nak disebut sampai niki gak beriman, ya ngamuk ya kan, ngawur ae. Jeneng iku Ahmad Akbar, lho ngono. Masya Allah, mudah-mudahan ya keluarga besar Rumah Sakit Universitas Airlangga khususnya dan umumnya kita semua gembira dengan akan datangnya Ramadan dengan syukur karena kita termasuk yang beriman. Termasuk orang-orang yang diingatkan Allah, yang oleh Allah disebut ya untuk selalu kutiba alaikumussyam. Nah, yang kedua, kita ini sering menyebut atau kalau ngaji Al-Quran itu kata-kata asyam, kutiba alaikumussyam. Di Al-Quran kata-kata asyam itu sekitar 13 oleh Allah menyebut. Tapi kalau saumun itu hanya sekali. Artinya sama, yaitu menahan. Terutama menahan hawa nafsu. Nah, ngapunten. Hancurnya sebuah negara rata-rata itu diawali nuruti hawa nafsu. Hancurnya rumah tangga itu juga selalu diawali nuruti hawa nafsu. Bahkan hancurnya sebuah organisasi, apakah itu organisasi keagamaan atau organisasi politik, organisasi apa saja, itu rata-rata
diawali nuruti hawa nafsu. Rata-rata itu. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan itu memberikan pelajaran. Tips. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu. Kalau Rasulullah jelaslah ya. Kalau nggak mampu nikah kita disuruh puasa. Kan gitu. Itu terkenal banget itu. Tapi Sayyidina Utsman mempunyai cara bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, mengendalikan hawa nafsu itu ada dua. Yang pertama, mengingat mati. Jadi kita ini harus sadar sesadar-sadarnya. Yang namanya mati itu sudah ada tulisannya, ada jatahnya. Jadi kita kalau ada orang mati nggak usah ngomong, wah seandainya loh. Seandainya loh. Itu omongannya setan aslinya. Wis jelas mati kok ngomong seandainya. Dan mati itu ya sudah ada tulisannya, nggak mungkin tertukar. Makanya dalam situasi seperti ini kita nggak perlu takut mati, itu nggak perlu. Cuma wajib ikhtiar. Harus. Paling tidak begini kalau bahasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Awakmu gak apa-apa. Dadi wong sugih gak apa-apa. Cuma sadar besok awakmu sak sugih-sugih yo akhirnya mati. Ya orang-orang kaya yang dulu yang diceritakan di Al-Quran. Korun itu kaya apa? Sugih gembok ya. Untung gawa gak kuat. Gemboke koncine gudang itu. Masya Allah. Mati. Nah. Paling tidak. Uwong iku. Nak eling calone mati. Umpama ditakdirne sugih. Insya Allah. Akhirnya seneng sedekah. Seneng infak. Sebab sadar. Aku mati ya gak apa-apa. Kan gitu. Tapi kalau orang itu nggak eling calonnya mati, uripe numpuk dunyo. Ya Allah, oh, Masya Allah, jenenge kurang itu gak ono entek. Krono nuruti hawa nafsu. Kalau umpama jenengan ditakdirni sekarang punya jabatan, ya kudu sadar jabatan ini titipan. Akhirnya ya pensiun, ya diganti koncone. Lah mumpung bisa, mumpung kuasa, manfaatkanlah kekuasaan itu untuk kepentingan kebaikan. Itu jenenge wong sadar besok akhirnya mati. Dan begitu seterusnya. Selama orang itu pokok eling akhirnya mati, insya Allah bisa mengendalikan hawa nafsu. Akhirnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah. Memang harus sadar betul. Yang kedua, menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Cara mengendalikan hawa nafsu yaitu zikrullah. Memperbanyak zikir, eling yang Allah. Lah zikir itu ya gak mesti mari sholat atau sayangku. Masya Allah. Zikir itu ya dalam fikul hal. Dalam segala keadaan. Dalam keadaan situasi wong zikir. Eling Allah. Bagaimana caranya eling Allah?
Ini perlu loh. Gak kabeh wong iku ngerti carane eling Allah. Begini. Di saat kita sekarang bisa kerja. Kayak jenengan yang sekarang sedang kerja di Rumah Sakit Airlangga. Sampean kudu sadar eling. Isone sampean kerja. Mergo sampean sehat. Sampean sehat iku ya duduk krono sampean. Duduk krono sampean senam. Terus sehat. Nah, senam mesti sehat. Koncoku gitu. Mati nih pas senam itu. Ada lagi yang memberitahu saya, Pak Yai sampai niku kudu seneng olahraga. Iya sudah jalan-jalan kalau habis subuh. Oh ya gak gitu, harus tenis, lapangan tenis. Wah saya diajak nggak bisa. Akhirnya beliau itu belum lama ini berita matinya di mana? Di lapangan tenis itu. Ya Allah. Loh, harus menyadari bahwa warasiku Gusti Allah. Loro ya Gusti Allah, tapi harus ikhtiar. Wong ikhtiar itu perintah ya Allah. Tapi penting ini, keyakinan itu penting. Itu namanya zikrullah. Sampean kalau kerja bisa kerja koyok-koyok itu kan koyok gak iso loro. Padahal ya sampean dhewe ngramut wong loro. Sing loro yo gak kepengin loro. Sampean coba nak pas ngramut wong loro sing matang-matang diinfus apa meneh sing gak iso apa-apa terus bisik ono. Pak, sampean loro iki cita-cita. Ya didoni sampean. Sing kepengin loro ya sapa? Harus ada. Itu zikrullah, eling, zikir. Semuanya. Orang kalau sudah eling. Ya Allah, ini semua dari Allah. Ini semua atas kehendak Allah. Insya Allah. Urip gak stres nemen-nemen. Maaf ya, jenengan yang sekarang sedang digodok keluarganya. Mungkin istri digodoh suami, suami digodoh istrinya. Sampai aja nemen-nemen mikir. Kalau sampai nemen-nemen mikir, wah tambah stres. Ya Allah, saya dulu menikah kepingin bahagia. Ternyata dengan takdirmu saya dapat istri koyok mak lampir Gusti. Cerewete Masya Allah. Loh, sampean harus sadar. Nggih Gusti kula trimo mawon untung lah entuk wong masuk cerewet. Harus gitu. Tapi kula sampean tulungi Gusti muga-muga bojo kula niki entuk hidayah. Gitu. Begitu sebaliknya istri juga begitu. Wong saya ini tempatnya wong curhat. Sampean digoda suami. Ya yang pertama disyukuri alhamdulillah saya masih punya suami. Wis enak-enak cek di bojo iku. Masuk godhong-godhong tapi cek urip ngono. Loro ati yai. Lho iya. Sampean loro ati ku mergo sampean itu selalu mengembalikan seakan-akan ikhtiarnya sampean itu bisa menyelesaikan masalah. Itu salahnya sampean. Ikhtiar itu kan hanya kewajiban, tapi penentu tetap Allah. Jadi duwe bojo kok cerewet, alhamdulillah berarti ci urip bojoku. Sampean yang sekarang digodo anak, ya begitu. Sopo sing kepengin duwe anak ndablek, enggak ada. Masa ono wong iku ngomong ya Allah, mari sholat terus ndonga ya Allah mugi-mugi anak kula remuk mawon Gusti. Ya enggak ada. Lah kok ono anak ndablek. Loh, sampean nak ngaji Quran tutuk temenan. Insya Allah sampean apa nggih? Faham lah. Allah nyebut anak itu dengan 3 sebutan. Yang pertama Allah nyebut anak itu qurratu a'yun. Anak sing nurut nyenengno wong tuwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Loh, Allah itu ada anak iku sing nyenengno. Ada lagi Allah menyebut anak itu dengan
fitnah. Fitnah itu sing nggodho anak itu. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hati-hati. Dunyamu, anakmu itu iso nggodho uripmu. Itu Allah yang dawuh. Itu belum seberapa itu. Yang ketiga Allah nyebut anak itu dengan aduun, musuh. Jadi anak itu ono sing musuhi wong tuwa. Lho bacane ono ayate. At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Hati-hati bojomu, anakmu itu bisa jadi musuh. Ini Quran. Makanya bapak-bapak kalau dicereweti bojo, sampean anggap nglakoni isine Quran. Wis ngono ae. Aja sumpek sampean. Wong ana ayate ya. Bojomu modele koyo ngono. Iya, awakmu nyawang ae gak kuat ya. Aku ki nglakoni ngawur ae. Aku ki nglakoni ayat gitu. Nggih. Jadi supaya orang itu mampu menahan hawa nafsu, katanya Sayyidina Utsman bin Affan, yang kedua selalu zikrullah, selalu eling nyebut asmane Allah. Terutama ya. Terutama dalam situasi seperti ini. Sampean coba mulai hari detik ini sampai seterusnya lebih banyak baca alhamdulillah daripada yang lainnya. Nanti sampai ayem. Diayem nih Gusti Allah. Alhamdulillah. Untuk rezeki piro-piro alhamdulillah. Di rumah sakit, di bagian apapun alhamdulillah. Wis gak usah ngomong garing, teles, keblok, gak usah. Wah bagi aku garing ring gak ono apa-apane. Gak usah ngono. Wong rezeki sing ngatur Allah. Ini perlu loh. Ilmu seperti ini perlu. Kita pokoknya memperbanyak alhamdulillah. 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 Harus itu. Nah. Ini nanti sampai jam pinten Mas? Jam 1 ya. Saya lanjutkan. Di dalam surat Al-Baqarah 183 itu ditunjukkan Allah tujuane wong poso Ramadan. Sampean jangan pernah menyimpang dari ayat itu. La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu cuma satu tok. Supaya menjadi orang yang takwa. Hanya itu. Jadi jangan sekali-kali alhamdulillah ning mene poso. Ngira-ngira sampai diet nih. Loh. Poso kok diet, malah mati sampean. Gak usah ngomong ngono. Wis pokoknya alhamdulillah syariate Allah wis teko. Namanya Ramadan. Supaya apa? La'alakum tattaqun. Supaya takwa. Nah, pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan orang puasa Ramadan supaya menjadi orang takwa? Karena selama ini kan banyak orang puasa itu pokok gak mangan, gak ngombe wis dianggap cukup lah. Itu posone wong awam kalau menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, orang awam itu puasanya ya gak mangan, gak ngombe. Wis ngono tok. Memang dari segi hukum gak batal gak mangan, gak ngombe. Tapi bukan itu. Tujuan orang puasa Ramadan itu la'alakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang takwa. Pertanyaannya. Nah ini. Apa yang harus dilakoni supaya puasa kita ini benar-benar. Akhirnya setelah Ramadan selesai. Kita betul-betul menjadi orang takwa. Allah memberi bimbingan.
Lagi-lagi Allah. Allah memberi bimbingan dalam surat Ali Imran ayat 134. Ali Imran 134. Orang takwa itu ada tandanya. Mudah-mudahan barokahnya Ramadan nanti kita betul-betul menjadi orang takwa. Yang pertama, orang takwa itu menurut Allah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra'i. Orang takwa itu wong sing dermawan, loman. Orang takwa itu. Jadi ngapunten, kalau sampean sholatnya tekun tapi mau medit. Muga-muga sing medit ngrungono. Ya. Ya nuwun sewu lah. Sampean berarti hanya musholin, belum mutakin. Sampean itu baru orang sholat tapi belum orang takwa. Orang takwa itu bukan cuma sholat, tapi dermawan, loman. Mengapa orang Ramadan itu kok bisa mendidik takwa? Orang puasa itu kan lapar, luwe. Maksudnya Allah itu ben rasane wong melarat sing jarang mangan, sing luwe itu. Awakmu coba sedino gak mangan luwe. Nah, iku wong melarat iku sampai 3 dino gak mangan. Ya apa luwe ini? Lah nek wis ngono terus tumbuh sifat sosialnya. Akhirnya tadi wong sing loman, dermawan, Masya Allah. Saya jenengan itu jangan pernah khawatir melarat mergo loman. Jangan pernah khawatir. Wong rizki itu gak pernah bisa dilogikakan. Wong bahasanya Allah itu kalau sudah menjunjung rizki wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rizki itu min haitsu la yahtasib. Gak bisa dikira-kira. Sekarang Bapak Kepala Rumah Sakit Airlangga itu nggak pernah bayangkan waktu masih SMA besok jadi Kepala Rumah Sakit Airlangga. Nggak bayang, no. Nggak bayang. Begitu juga panjenengan yang sekarang jadi dokter di Rumah Sakit Airlangga juga nggak bayang, no. Moro-moro, moro-moro sampean ya ditugasi Allah menjadi pejabat di rumah sakit Airlangga, moro-moro ada yang jadi dokter, ada yang kepala bagian ya keuangan dan seterusnya. Yes ngono iku Allah sing ngatur. Ya kayak saya moro-moro ya ditakdirin ngaji, padahal ngapunten. Saya itu mulai kecil itu nggak ada bayangan jadi kiai. Bayangnya lo nggak pernah. Karena memang nggak ada turunan kiai saya. Saya ini turunan wong biasa, buruh tani. Nggak pernah bayangkan apa mana sampai diberi amanah pondok pesantren mahasiswa lagi. Santrinya mahasiswa. Subhanallah sekarang sudah ada 5 cabang dari Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad Surabaya. Di mana-mana. Di Surabaya juga begitu. Gedungnya sudah 9. Tingkat-tingkat. Loh, itu enggak pernah bayangkan. Masya Allah. Kuliah itu enggak pernah bayang. No, iso tuku sepeda motor. Saya ini. Ya Allah. Jalan dulu kuliah. Masya Allah. Subhanallah. Itu rezeki. Makanya kalau jenengan sekarang ditakdirkan ada kecukupan. Ngertiyo sadaro itu bukan dunyane sampeyan. Dunya titipan. Makanya kalau Ramadan saya melihat. Wah. Ya ini apik tapi enggak apik menurut saya. Di masjid saya pondok sini kalau hari-hari biasa gini paling banter infak itu 4 juta. Tapi kalau Ramadan bisa 7 juta sampai 10 juta.
Loh, opo nanti kok Idul Fitri balik mana, medit mana. Waktu Ramadan loman. Astagfirullah. Padahal dia sudah menyadari barokah wong loman, dermawan. Itu ya Allah ya Rabb. Ya itu orang takwa. Dan itu buahnya puasa Ramadan. Mudah-mudahan di rumah sakit Airlangga nanti ada panitianya lah yang mengumpulkan infak-infak untuk ya memberikan minuman apa buka atau apa untuk para keluarga pasien yang sedang menunggu saudaranya di rumah sakit. Mas, ya bukan hanya cuma minuman tapi ya nasi bungkus dan seterusnya. Mudah-mudahan. Dan saya yakin sudah dilakukan. Lebih ditingkatkan lagi lah. Artinya ditingkatkan gini. Kalau Ramadan bisa, nanti setelah habis Ramadan, ya harus bisa. Ojo Ramadan, tok loman itu. Gitu loh. Nah itu orang-orang yang benar-benar takwa. Yang kedua, orang takwa betul itu wal kadhiminal ghaidz. Orang yang mampu menahan emosi. Makanya waktu puasa itu kan ngapunten. Allah mentakdirkan apa? Lemes. Lemes. Yang lemes itu sebenarnya nafsunya. Tapi semangatnya nggak boleh lemes toh bro. Sampean kerja di rumah sakit. Ya terus lemes goro-goro poso. Suster. Tolong suster. Tolong. Sebentar ya Pak. Aku ki poso Pak. Ya gitu ya suster. Iya. Lah gimana suster, saya ini butuh bantuan. Iya sebentar. Aku ki poso. Jarane sing loro. Mate wae suster. Yang lemes itu nafsunya. Semangatnya nggak boleh lemes. Ngapunten ya, ngapunten. Saya ini kalau musim-musim dulu sebelum pandemi, sehari itu ngaji kan rata-rata 3, paling sedikit 3 itu, yang biasa 5 tempat lah. Tapi kalau Ramadan, subhanallah, itu hampir tiap hari itu 7 tempat. Mulai kuliah subuh, nanti jam 10 terus zuhur terus buka bersama terus sampai tarawih. Apalagi kalau sudah waktunya nuzul Quran. Itu kalau semangatnya enggak tumbuh. Kalau hanya mengandalkan lemes mergo luwe, ya enggak melaku. Salahnya itu di situ orang memahami puasa itu. Jadi harus mampu mengendalikan emosi. Jadi yang lemes itu nafsunya sehingga menjadi orang yang sabar. Itu orang takwa. Ngapunten dalam situasi seperti ini tolong. Semoga di keluarga besar Universitas Rumah Sakit Airlangga ini rukun-rukun. Rumah sakit sampean ini sukses tidak sukses tergantung sampean. Enggak usah berharap dari orang luar. Kalau sampean semuanya bisa rukun dan bersyukur dengan posisi tugas masing-masing, yakin Rumah Sakit Airlangga akan cepat betul-betul memberi barokah dan manfaat. Tapi kalau jenengan hobi ini rasan-rasan, nanti ada karyawan rasani pimpinan. Nanti sesama pimpinan, rasan-rasan sesama pimpinan siji bagian. Ya Allah. Jangan mimpi menjadi orang sukses. Sukses itu karena kebersamaan. Asli ini jane ya wis pinter-pinter wong-wong. Tapi meyakini dan menjalankan itu yang belum bisa. Sukses itu karena kebersamaan, bukan karena kepinteran itu. Oh winter tapi gak iso kerjasama, ya gak bisa sukses lah. Gak bisa.
Sampeyan ae Pak Dokter sing waktu bedah itu acara bedah organ manusia pas dibedah kan ono dokter 5 umpama lho ini lah. Terus yang satu itu moro-moro ngalih. Loh, ini gimana ini? Urusan dhewe gak melok-melok. Ya Allah ya Rob. Jare sing dibedah. Aduh, mate loh. Bagaimana kok gak ada kebersamaan? Begitu juga kerja. Sampai yang di ruangan. Ada yang bagian suster. Ada yang bagian dokter. Ada yang semua saya ini kan ya. Tahulah di rumah sakit itu mau macam-macam bagian. Ya Allah ya Rob. Itu kalau nggak ada kebersamaan. Ya gak tambah wong waras mlebu rumah sakit Airlangga. Mate kabeh doan. Bagiane gak mlaku sing bagian cukup obat turu. Loh, sampean itu ditunggu gimana? Maaf, ngantuk saya. Ya Allah ya Rob, Masya Allah. Makanya saya ngapunten nggih. Ramadan itu mendidik kebersamaan. Ramadan. Mendidik kebersamaan. Nah, supaya ada kebersamaan, sing rukun, sing sabar. Sampean kan yang ngikuti berita toh, lewat YouTube itu. YouTube itu ada YouTube nih. Deloken nih. Ono partai gegeran. Ono organisasi keagamaan gegeran. Ya Allah. Mengapa? Karena bukan wal kadhiminal ghaidh, bukan menahan emosi, tapi malah meluapkan emosi. Ya Allah, sing padha Islamil, sebutane tok sing gak padha. Sing teko ngarep Allahu Akbar. Sing teko ngarep Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelah kanan Al-Fatihah. Lho ngono kok iso bacok-bacokan. Enggak bingung nomor malaikat ae. Ya Allah ya Rob. Muga-muga nggih keluarga besar Rumah Sakit Airlangga ini wonge apian. Rukun-rukun. Urip sepisan le aja golek musuh to le. Ya Allah. Makanya Rasulullah itu pernah dawuh gini. Kalau kamu hidup punya musuh satu, itu sudah banyak kata Nabi. Tapi kalau kamu punya saudara 1000, ya masih sedikit lah. Itu artinya mumpung urip golek dulur sing akeh. Mumpung urip golek dulur sing akeh. Gitu loh. Mumpung urip gitu loh. Ojo golek musuh. Saya ini kan ya pembimbing haji, pembimbing umroh. Kadang-kadang jamaah haji kayak umroh itu teko Mekah kono. Ono sing gegeran tok. Sampai pernah saya itu guyu ke bengkel-bengkel di Arafah. Wong gegeran perkara apel. Ya Allah. Rebutan apel. Regane lu piro apel. Kok iso ngalahno haji? Padahal al-hajju Arafah. Haji itu ya di Arafah itu kok iso mbakas apel. Ya Allah. Akhirnya apa? Antem-anteman apel. Ya Allah ya Rob. Makanya orang takwa itu bukan wong pinter Mas. Wong takwa itu wong pinter sing sabar. Tapi ya itu wong takwa. Nak pinter tok akeh. Sampeyan rungokno berita Indonesia. Ngurusi apa-apa gak beres. Kakean wong pinter tapi gak wong sabar. Yes, ngurusi kesehatan, gegeran, ngurusi partai, gegeran, ngurusi apa keagamaan, gegeran. Asli ini ngapunten. Ini jujur saya, ngesakno saya ini sama Pak Jokowi. Sakno. Arek iku wis kerja temenan dik dilokno. Engko gak kerja ya dilokno. Makane sampean delok, kan gak pete iso lemu Pak Jokowi. Iku kakean dilokno wong. Kuru ngenes.
suntik vaksin dilokno. Adek aku pas delok disuntik iku dising-singne klambine ku lengene, ya Allah Pak Jokowi presiden ku kok kurunge. Iku kaget. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Ya muka-muka lah. Yang ngaji bareng ini termasuk wong sing wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan marah alias sabar. Yang ketiga sajalah. Orang takwa itu menurut Allah. Gak usah diseminarkan ini kalau udah Al-Quran yang bicara. Gak usah sampai itu sok pinter koyok-koyok minteri Quran. Gak usah dilakoni Quran itu. Wal'afina anin nas. Orang takwa itu orang pemaaf. Artinya begini, orang hidup ini gak ada toh sempurna. Gak ada. Ono bahasa ini, sak pinter-pintere wong ono eleke. Ya sak elek-eleke wong ono apike. Lah sak api-apike wong ya mesti ono eleke. Kayak saya ini sebutannya apa? Al-Mukarram. Luar biasa itu. Malah kadang-kadang ditambahi Romo. Romo Kiai Haji Al-Mukarram. Mbok. Iku ketoke kaya wong apik. Padahal saya ini punya kekurangan toh. Saking sampean yo garuh, tapi yo gak tak roh-rono. Ya wis dinggo dhewe menyadari nek wong iku gak enek sing sempurna. Ya Allah, Masya Allah. Lah orang takwa itu orang yang bukan hanya menilai kekurangannya orang tok. Minimal imbang lah. Wong itu duwe kelebihan tapi ya punya kekurangan. Wong itu punya kekurangan ya punya kelebihan. Makanya Ramadan. Apa Ramadan itu posone gubernur ambek posone ya wong biasa kok podo. Mulaine poso jame podo, engko bukane ya podo. Loh itu artinya siapapun orang di hadapan Allah itu sama gitu loh. Sama. Gak oleh nek pengumuman kepada para hadirin. Ini sudah jam 4 sore khusus gubernur dan para asisten gubernur disilakan berbuka duluan. Pihak rumah sakit sebentar lagi jam 5. Khusus wong melarat jam 6. Jadi wong melarat. Oh tak bacok pisan. Sebenarnya Allah mengatur itu kan nak sadar loh ya. Berarti orang itu di hadapan Allah itu sama. Makanya saya ini masih ingat pesannya Syekh Imam. Ya, Syekh Imam Al-Ghazali. Kalau kamu melihat anak kecil, katanya Imam Al-Ghazali, kamu harus mengatakan anak itu lebih baik daripada saya. Mengapa? Karena dia belum banyak berbuat dosa. Saya ini wis tua itu sodok. Harus mengatakan begitu. Tapi kalau kamu ketemu orang tua, menurut Syekh Imam Al-Ghazali, kamu harus mengatakan Mbah Tua ini lebih baik daripada saya. Mengapa? Karena Mbah Tua ini ibadahnya sudah banyak. Saya belum sebanyak Mbah Tua ini. Loh, luar biasa itu Syekh Imam Al-Ghazali. Lah, ini masih nasihatnya Imam Al-Ghazali ini. Kalau ketemu orang pinter, ulama, kiai, kamu mengatakan kiai ulama itu lebih baik daripada saya. Karena dia banyak tahu ilmu agama. Saya ini belum bisa banyak ilmu agamanya. Tapi kalau ketemu wong goblok,
Loh, Syekh Al-Ghazali ini. Kamu harus tetap mengatakan orang bodoh itu lebih baik daripada saya. Loh kok bisa? Kalau orang bodoh melakukan kesalahan itu seringkali karena kebodohannya. Tapi kalau saya, wong pinter, apalagi sing pinter-pinter ke rumah sakit Airlangga ini, wong pinter kabeh ini. Gak mungkin sampean goblok diterima yang rumah sakit Airlangga. Kalau melakukan kesalahan itu ngerti sebenarnya kesalahan itu dilakukan dan sampean sadar ini salah. Kan api sing goblok timbangane sampean. Tapi sampean kan gak batik paham ngono-ngono iku. Manjane atine embuh. Makanya Masya Allah. Untunglah saya ono ngaji persiapan Ramadan ini untung wis. Talem sampean. Rumah sakit ini muga-muga barokah, manfaat. Bahkan ini Syekh Imam Al-Ghazali itu mengatakan kalau ketemu orang yang masih ahli maksiat, kamu harus mengatakan dia lebih baik daripada saya. Lu ngono subhanallah. Tapi sampean aja teko kene tok nerjemahno. Engko akhirnya dia lebih baik daripada saya. Aku tak melok maksiat ae. Ya gak ngono to, Bro. Kalau ahli maksiat itu lebih baik daripada saya, diteruskan sama Imam Al-Ghazali, mungkin hari ini dia masih ahli maksiat. Siapa tahu suatu saat dapat hidayah dari Allah, akhirnya dia matinya husnul khotimah. Sementara saya yang sekarang ahli ibadah, termasuk rumongso api dewi, siapa yang bisa menjamin matinya husnul khotimah? Gak ada yang bisa menjamin. Sahabat Rasulullah yang namanya Sa'labah aja tiap hari berjamaah dengan Rasul, akhirnya matinya mati kafir. Sa'labah itu. Makanya nggak ada yang bisa menjamin. Makanya ngapunten ya, supaya kita punya hati yang pemaaf, ikutilah nasihatnya Syekh Imam Al-Ghazali. Ojo gampang remehno wong. Jangan gampang ngelokno wong. Yo ojo gampang nyacat wong. Dikongkon poso iku kon menahan lesane. Makanya sekarang opo sak Indonesia kok maskeran kabeh. Ben gak kakean ngomong. Sebab nak maskeran ngomong. Nyemprot maskere keblok kabeh. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatane menungso tergantung lesane. Karena saya ini kepingin selamat, makanya jangan banyak-banyak ngomongnya. Ceramahnya samene ae. Engko nak akeh-akeh malah iso kepleset saya. Saya kira demikian Mas Moderator yang bisa saya sampaikan, keluarga besar Rumah Sakit Airlangga, mudah-mudahan ya yang sedikit ini betul-betul ilmu yang manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Mari bersama-sama berdoa. Tadi karena perintahnya moderator disuruh doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosanya kedua orang tua kami, dosanya semua orang-orang yang berjasa terhadap hidup kami. Ya Allah, bimbinglah kami keluarga besar Rumah Sakit Airlangga Surabaya betul-betul menjadi rumah sakit yang barokah, yang manfaat, yang maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan semoga semua keluarga besar Rumah Sakit Airlangga hatinya selalu baik, pikirannya baik, lisannya baik, dan selalu pandai menciptakan kerukunan dan kebersamaan. Semoga semua yang ngaji pada siang hari ini
selalu ditulungi Allah. Yang sehat tambah sehat, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kiai Imam Hambali atas siraman rohaninya. Ngapunten Pak Yai, sebelumnya saya tutup. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari para jamaah. Barangkali ingin ditanyakan. Monggo, ini ada satu pertanyaan yang dititipkan saya melalui WhatsApp. Sebelumnya saya sampaikan ke para jamaah, bagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom chat, atau kalau ingin bertanya secara audio bisa mengangkat tangan atau raise hand dulu. Monggo, kami persilahkan. Dari kajian tadi dapat saya simpulkan bahwa ada 3 kiat menjadi takwa, menjadi orang bertakwa, yaitu yang pertama harus menjadi orang yang dermawan atau loman, yang kedua sabar, dan yang ketiga adalah pemaaf. Dan satu poin yang menarik dari kajian pada siang hari ini adalah Ramadan adalah mendidik kebersamaan. Ini bisa menjadi tonggak atau semangat kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga kebersamaan dengan tarbiyah selama Ramadan tahun ini, yang insya Allah akan kita sambut kurang dari depan. Monggo, kami persilakan para jamaah yang ingin bertanya. Bisa raise hand atau angkat tangan sebelum bertanya kalau ingin bertanya lewat audio atau di kolom chat. Baik, Kiai, ini ada pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp pribadi ke saya. Ini ada yang bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai, bagaimana atau apa kira-kira tanda-tanda puasa kita itu diterima Pak Kiai? Monggo. Ya, tanda-tanda puasa itu diterima. Hakikatnya yang tahu hanya Allah, hakikatnya ya. Tapi indikasinya paling tidak setelah Ramadan selesai. Itu kan disebut bulannya Syawal. Artinya peningkatan. Jadi kalau ingin tahu Ramadan saya kemarin gimana ya, diterima apa enggak? Ya pokoknya mari Ramadan kok lebih loman, lebih sabar, lebih apian. Ya berarti keterima. Mari Ramadan pancet medit. Berarti luwih tok. Gitu, gampang. Tapi itu hanya indikasi. Tapi hakikatnya diterima atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Dan ini yang penting lagi. Kita ini jangan biasa ngintip-ngintip ibadai tonggone utawa ibadai liyane. Wah, posomu jelas gak keterima, aja ngono. Wong padha karo catetane. Modelmu koyo ngono jelas gak keterima. Model apa poso ngono? Lho aja ngono. Gak perlu gitulah. Sebab memang hakikatnya yang tahu itu hanya Allah. Gitu menurut saya. Oke. Mungkin ada lagi, silakan. Monggo, jamaah dari teman-teman dari rumah sakit maupun dari jamaah di luar rumah sakit. Karena ini beberapa ada yang dari santrinya Pak Yai juga menyimak ini. Dari Al-Jihad juga menyimak. Ini coba saya bacakan yang dari bagaimana persiapan agar bisa kita sukses menjalani puasa Ramadan, Ustaz? Oke, kalau
persiapannya tentu ada istilah persiapan lahir, ada persiapan batin. Persiapan lahirnya otomatis dijaga kesehatannya supaya kuat puasanya. Dijaga betul kesehatannya, apalagi di musim-musim pandemi seperti ini. Dijaga, terutama nuwun sewu, ojo eman duit tinggi mangan sing enak. Ojo kerupuk. Mendinaman kerupuk gak iso ngising. Bedegelen akhirnya. Pokoknya duit iki ya. Kalau untuk ibadah dan untuk makan, ojo eman. Saya selalu menyarankan begitu kalau hajian. Sampai haji ini kepengen sehat. Nggih, mangan sing enak. Pengen apa? Tuku. Ojo disimpen-simpen duit. Nah itu. Nah, persiapan Ramadan ya gitu. Mangan sing enak. Kira-kira sing menurut sampean itu bergizi, sampean cocok, ya dituku ya ojo bendino kerupuk. Mbek sambel korek. Ya, yang kedua ya persiapan batin lah. Persiapan batinnya gimana? Terutama syukuri digedekno. Alhamdulillah ditakdiri masih berjumpa Ramadan lagi. Kemudian ikhlasnya digedekno. Alhamdulillah. Betul-betul Ramadan ini tak nikmati betul dengan hati gembira. Begitu sayangku. Matunun, tadi pertanyaan dari Agus Dianugroho yang baru saya bertanya tadi, Kiai. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Muhammad Syafi'i. Assalamualaikum, mau tanya Kiai, apa hukumnya orang puasa Ramadan tapi masih punya hutang puasa Ramadan tahun lalu? Monggo, Kiai. Ya namanya hutang ya tetap dicatat hutang dan harus dibayar. Kalau misalnya besok Ramadan, yang kemarin pancai punya hutang 2. Otomatis selama Ramadan mulai besok dicatat hutangnya lagi. Kalau perempuan kan yang masih muda-muda itu kan mesti punya hutang 7 misalnya. Lah sebelum Ramadan kemarin yang Ramadan tahun kemarin ternyata masih sisa 2. Ya karena nambah noe. Berarti di hutang 7 tambah 2, 9. Gitu aja. Ya tetap dicatat. Ya kudu dibayar wong utang. Ya harus. Gitu ya. Ya apa ya. Mudah-mudahan lah yang ngaji terutama ini. Ojo sampai dihutang lah. Ya, terutama ibu-ibu yang kemarin Ramadan punya hutang 7 hari itu. Ya mulai dicicil lah. Dicicilnya itu sebenarnya enggak harus 7 hari itu langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Enggak begitu. Boleh aja dibareng no. Harinya loh yang dibarengkan, bukan niatnya. Dibarengkan hari Senin, Kamis, Senin, Kamis. Tapi niatnya niat nyaur, bukan puasa sunnah. Wajib niatnya kalau nyaur itu. Tapi harinya boleh Senin, Kamis, Senin, Kamis boleh. Enggak harus berurutan langsung. Begitu. Oke, ada lagi? Oke, matur nuwun, Kiai. Ada lagi dari teman-teman? Masih ada waktu kurang lebih 4 menit ya, karena mendekati asar juga. Sebelum asar harapannya kajian ini selesai. Ada lagi jamaah sekalian? Kalau tidak ada, kita akhiri kajian pada siang hari ini. Semoga kajian pada siang hari ini kita semua mendapatkan ibroh atau hikmah yang akan bisa kita jadikan bekal menghadapi Ramadan yang insya Allah bulan depan akan kita temui. Karena tadi ditutup dengan doa Kiai Imam Hambali, mari kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semua
tim yang mendukung atas terlaksananya kajian pada hari ini, tim Siswak maupun tim IT dan teman-teman sekalian dari Pondok Pesantren Al Jihad, kami ucapkan terima kasih Mas Aldi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Imam Hambali yang berkenan untuk mengisi acara kajian pada siang hari ini di tempat kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.